Malam ini, kita mulai kisah tentang perempuan yang hidup di balik tirai kemewahan. Seorang penghibur di zaman kerajaan. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menggambar di buku sketsa, atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tolong tulis di kolom komentar beserta jam berapa kalian mendengarkan cerita ini. Aku senang membacanya sambil membayangkan suasana di tempatmu. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami kehidupan di masa yang tak akan pernah kembali. Masa di mana kecantikan bisa menjadi pekerjaan dan keheningan adalah bentuk paling halus dari keberanian. Kamu terbangun sebelum fajar. Udara di kamar kecil itu lembab dan berat, seperti napas seseorang yang enggan berhenti bermimpi. Dari luar, suara serangga malam masih samar, diselingi bunyi langkah jauh dari pelataran batu. Malam belum selesai, tapi hari sudah mulai memanggilmu. Kain tipis yang menutupi tubuhmu menempel di kulit. Hangat di satu sisi, dingin di sisi lain. Kamu bangun perlahan, menggeser rambut yang kusut dari wajahmu. Minyak melati di bantal sudah berubah menjadi aroma asam yang lelah. Bau dupa kemarin masih mengendap di udara, bercampur dengan jejak parfum murah yang kini hanya menyisakan rasa pahit di hidung. Kamu duduk di lantai, lutut terlipat, kepala sedikit menunduk. Rasanya seperti sisa tidur menolak pergi dari tubuhmu. Di sudut ruangan, pelita kecil berkelap-kelip, seperti berjuang melawan gelap. Cahayanya kuning dan goyah, membuat bayangan tubuhmu menari pelan di dinding kayu yang lembab. Kamu tahu, hari ini akan sama seperti kemarin. Dan itu, dengan cara yang aneh, menenangkan. Ritual dimulai bahkan sebelum kamu sepenuhnya sadar. Air dingin dituangkan ke dalam tempayan tanah. Suara cipratannya menusuk telinga, membuatmu menggigil. Kamu mencelupkan tangan, membasuh wajah. Airnya seperti pisau kecil, dingin, tajam, tapi jujur, ia membuatmu sadar. Dan itu satu-satunya kebenaran yang kamu miliki setiap pagi. Kamu memandangi pantulan dirimu di permukaan tembaga yang kusam. Cermin itu tidak memantulkan keindahan, hanya mengingatkan bahwa waktu tidak menunggu siapapun, bahkan mereka yang dibayar untuk tampak abadi. Kau tahu wajah itu dengan baik. Garis halus di bawah mata, sedikit bekas gigitan nyamuk di leher, kulit yang mulai kehilangan kilau muda. Namun ketika malam tiba, wajah yang sama itu akan dilapisi warna, kilau, dan senyum yang dirancang untuk membuat orang percaya kamu tak pernah lelah mencintai dunia. Dari luar ruangan, terdengar langkah-langkah cepat para pelayan istana. Suara pintu dibuka, kain diseret, kendi air disusun. Aroma kayu manis dan bunga kenanga mulai merayap masuk dari koridor. Istana sedang bangun, tapi dunia perempuan sepertimu tak pernah benar-benar tidur. Tidur hanyalah bentuk lain dari diam. Dan diam bukan hakmu. Kamu merapikan rambutmu. Tanganmu bekerja otomatis, mengoleskan minyak kelapa, memisahkan helaian dengan jepit gading, lalu menggulungnya perlahan. Bunga melati diselipkan di simpul terakhir.
Bukan untuk dirimu, tapi untuk mereka yang membayar agar kamu terlihat seperti mimpi. Kamu hafal setiap langkahnya seperti doa yang diulang tanpa keyakinan. Setiap olesan minyak, setiap tarikan napas adalah cara lain untuk mengingat bahwa tubuhmu adalah pekerjaanmu. Di luar, matahari mulai menyelinap di balik pepohonan. Suara ayam jantan, dentang logam dari dapur, dan seruan pelayan bercampur menjadi simfoni kecil yang menandai permulaan hari. Sementara yang lain baru membuka mata. Kamu sudah belajar lagi bagaimana caranya menyembunyikan letih di balik anggun. Punggungmu harus tegak, langkahmu ringan, tatapanmu lembut. Segalanya harus tampak alami. Bahkan jika seluruh tubuhmu menolak untuk hidup, kamu mengambil selembar kain sutra dari lipatan di dekat tempat tidur. Warnanya merah tua, warna yang mereka suka, warna yang katanya melambangkan gairah. Tapi bagimu, itu warna luka yang tidak pernah sembuh, hanya dibungkus indah. Kain itu berat di tangan, dan lebih berat lagi ketika kau lilitkan ke tubuh. Namun kamu melakukannya dengan sabar, seperti selalu. Kain ini bukan pakaian, ia adalah perisai. Sebelum melangkah keluar, kamu menatap kembali ruanganmu. Dinding bambu yang mulai retak, wadah kecil berisi sisir, wadah dupa yang hampir kosong. Tidak ada yang indah di sana, tapi semuanya terasa seperti rumah. Setidaknya versi rumah yang masih diperbolehkan bagimu. Tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, meskipun hanya 5 menit di antara 2 senyum palsu. Kamu menarik napas panjang. Udara pagi terasa tajam, tapi di balik dinginnya ada sesuatu yang lembut. Rasa pasrah yang lahir dari kebiasaan panjang. Kamu tahu, sebentar lagi dunia akan memintamu menjadi indah, memintamu menunduk, memintamu tertawa pada lelucon yang tak lucu. Dan kamu akan menuruti semuanya seperti setiap hari, karena begitulah cara bertahan hidup dalam dunia yang menjual mimpi pada harga yang terlalu mahal. Pelita kecil di sudut ruangan padam pelan-pelan. Kamu meninggalkannya begitu saja, membiarkan asapnya melayang di udara. Untuk sesaat, ruangan itu seperti berdoa bagimu. Dengan diam, kamu menunduk sedikit, bukan karena hormat, tapi karena lelah. Kemudian kamu berjalan keluar, menyambut cahaya pertama hari, dan belajar lagi bagaimana caranya menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kamu berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruang persiapan. Udara di sana berbeda, lebih harum, lebih teratur, tapi juga lebih dingin. Dari sudut-sudut ruangan, asap dupa melingkar seperti ular malas, menempel di kulit dan rambutmu. Kamu menarik napas, lalu batuk pelan. Kecantikan rupanya selalu punya aroma yang sedikit beracun. Di tengah ruangan, ada baskom besar berisi air mawar. Di permukaannya mengapung kelopak bunga yang sudah setengah layu. Dan di dasar air itu, bayangan wajahmu tampak bergetar. Seolah ragu apakah ia masih ingin dikenali. Seorang pelayan menuangkan air hangat ke tanganmu, mengucapkan sesuatu yang kau dengar setiap hari, tapi tak pernah sungguh kamu dengar lagi. Semoga hari ini tuan-tuan tersenyum padamu. Kamu hanya mengangguk. Senyum sudah menjadi bagian dari seragam. Ia tidak membutuhkan alasan, hanya kebiasaan. Kamu mulai mandi. Airnya mengalir di kulit, membawa pergi sedikit keringat dan sisa malam, tapi tidak pernah benar-benar membersihkan. Kamu tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dicuci, seperti tatapan, sentuhan,
atau kata-kata yang diucapkan terlalu lembut untuk dilupakan. Namun kamu tetap menggosok kulitmu dengan sabun bunga kenanga, karena di dunia ini, wangi adalah bentuk kebajikan yang bisa dijual. Setelah mandi, kamu duduk di depan cermin logam besar yang warnanya sudah keperakan oleh waktu. Pelayan lain datang membawa kotak kecil berisi alat-alat. Sisir, bedak, minyak rambut, celak mata. Setiap benda di dalamnya punya tujuan tunggal, menciptakan versi dirimu yang lebih mudah dicintai. Mereka memulainya dengan rambut. Disisir panjang-panjang sampai kulit kepala terasa perih, lalu digulung dan disematkan jarum emas kecil yang ujungnya menusuk sedikit ke kulit. Kamu menahan diri untuk tidak mengeluh. Rasa sakit kecil itu bagian dari pekerjaan. Seperti nada rendah dalam lagu yang harus tetap terdengar agar melodi tampak indah. Bedak beras dioleskan ke wajahmu. Warnanya putih pucat, menutupi warna asli kulitmu yang coklat hangat. Mereka bilang, wajah yang terlalu nyata tidak pantas untuk panggung. Jadi kamu belajar menjadi sesuatu di antara hidup dan lukisan. Tidak sepenuhnya manusia, tapi juga belum menjadi bayangan. Pelayan itu menambahkan sedikit pewarna di bibir, merah lembut, seperti buah delima yang hampir busuk. Di matamu, garis hitam ditarik pelan, hati-hati, hingga tatapanmu berubah, lebih tajam, lebih asing, lebih laku. Seseorang masuk membawa baki kecil berisi perhiasan, anting dari tembaga, kalung mutiara imitasi, gelang dari batu giok murah. Kamu memilih satu-satu, bukan karena selera, tapi karena ingatan. Beberapa di antaranya sudah kau kenakan puluhan kali, dan setiap kali benda itu menyimpan sedikit dari wajah-wajah yang pernah menatapmu malam sebelumnya. Perhiasan ternyata bisa menjadi wadah kenangan yang diam-diam menua bersamamu. Setelah semuanya selesai, kamu berdiri. Kain sutra itu kini jatuh sempurna di tubuhmu. Aroma minyak bunga bercampur dengan panas kulitmu yang mulai resah. Di depan cermin, kamu tampak seperti seseorang yang penting. Tapi kamu tahu, yang mereka bayar bukanlah dirimu, melainkan kemampuanmu untuk terlihat seperti harapan mereka. Dari luar, terdengar bunyi gamelan mulai dimainkan. Nada-nada rendahnya merambat pelan, seperti suara dunia yang sedang menyiapkan sandiwara besar. Kamu menatap ke arah pintu dan sesaat sebelum melangkah keluar, kamu melihat pantulan matamu sendiri sekali lagi. Kamu tersenyum kecil, senyum yang telah kau latih bertahun-tahun, senyum yang bisa menutupi kelelahan, kehilangan, bahkan ketakutan. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah pertanyaan yang tidak pernah kau ucapkan karena jawabannya tidak dibutuhkan. Seandainya kecantikan adalah mata uang, berapa lama lagi kamu bisa membayar harga untuk tetap dianggap hidup? Kamu mengambil napas panjang, menegakkan punggung, dan berjalan keluar ke aula tempat para bangsawan menunggu. Cahaya matahari yang masuk dari celah-celah atap jatuh di wajahmu, menyilaukan sebentar, lalu memudar. Dan di antara langkahmu yang tenang dan bunyi gelang yang berdenting lembut, kamu kembali menjadi seseorang yang telah mereka beli, tapi tidak pernah benar-benar mereka miliki. Aula besar itu dipenuhi cahaya yang lembut, menyusup lewat kisi-kisi jendela, memantul pada lantai kayu yang licin seperti cermin. Udara beraroma dupa dan bunga kenanga, dan di atas semua itu terdengar gumam halus para bangsawan yang sudah duduk di tempatnya masing-masing.
Kamu berdiri di balik tirai, menunggu tanda untuk masuk. Di seberang sana, musik mulai perlahan. Bunyi siter, kenong, dan kendang berpadu seperti napas yang disusun dengan sabar. Pelayan yang berdiri di sampingmu memberi isyarat kecil. Kamu melangkah maju. Langkahmu lembut, tapi setiap hentakan tumit membawa gema kecil. Seperti ketukan waktu yang tidak bisa dihindari. Kain sutramu berdesir, gelang di pergelangan tangan beradu pelan, dan seluruh ruangan berbalik menatap. Untuk sesaat, semua suara berhenti. Yang tersisa hanyalah kamu dan pandangan mereka yang menyisir tubuhmu dari ujung rambut sampai kaki. Kamu tersenyum. Senyum yang telah terlatih untuk menyembunyikan segalanya. Rasa lelah, rasa takut, bahkan rasa ingin lari. Kamu tahu, senyum itu bukan untuk dirimu sendiri. Senyum itu milik mereka yang membayarnya. Kamu mulai menari. Gerakan tanganmu lambat, nyaris seperti doa. Setiap jari memiliki makna. Setiap langkah punya ritme yang harus dijaga agar tidak jatuh pada waktu yang salah. Tubuhmu menjadi bahasa, dan di hadapan mereka, kamu berbicara tanpa suara. Di antara barisan penonton, beberapa pria berbaju halus memperhatikan dengan tatapan yang sama. Campuran kagum dan kuasa. Mereka bukan hanya melihat tarianmu, mereka sedang menghitung harga dari keindahan yang tidak bisa mereka miliki selamanya. Di barisan paling depan, seorang pria berusia sekitar 40, berjanggut rapi, mengenakan kain batik halus dan keris di pinggang, memperhatikanmu dengan senyum kecil. Ia bukan orang asing. Beberapa malam lalu, ia pernah datang, duduk di sudut gelap, sambil menatapmu seolah mencari sesuatu yang hilang. Malam ini ia datang lagi, dan kamu tahu tanpa perlu diberitahu bahwa malam ini kamu akan menemaninya pulang. Tarianmu berakhir. Kamu menundukkan kepala perlahan, menyembunyikan napas yang mulai berat. Musik berhenti, dan tepuk tangan terdengar pelan, sopan, teratur. Seperti ritual kesopanan yang sudah dihafal oleh semua orang di ruangan itu. Tidak ada yang benar-benar bahagia, tapi semua berpura-pura paham apa itu keindahan. Setelah pertunjukan selesai, pelayan perempuan datang menghampirimu, membisikkan sesuatu. Kamu mengangguk dan berjalan mengikuti koridor sempit menuju ruang perjamuan. Di sana, lampu minyak bergoyang lembut. Piring-piring perak berisi buah, anggur, dan kue manis tersusun rapi di atas meja rendah. Kamu duduk di sisi ruangan, menunggu, seperti bayangan yang tahu kapan harus muncul dan kapan harus menghilang. Pria itu masuk tak lama kemudian. Langkahnya tenang, suaranya rendah ketika berbicara pada pelayan lain. Kamu berdiri dan menunduk, bukan karena hormat, tapi karena kebiasaan. Ia menyuruh pelayan pergi, menyisakan hanya kalian berdua di ruangan yang tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Dalam pekerjaan ini, diam adalah bentuk bahasa paling aman. Ia berbicara tentang hal-hal kecil, politik, perdagangan, tentang kota yang semakin ramai dan harga beras yang naik. Kamu hanya mendengarkan, mengangguk pada waktu yang tepat, tersenyum ketika ia menatapmu dengan mata yang berusaha hangat tapi menyimpan kehampaan. Kadang, lelaki seperti dia tidak mencari tubuh. Mereka mencari telinga. Tempat di mana kata-kata mereka bisa jatuh tanpa dihakimi, dan kebisuanmu menjadi cermin dari sesuatu yang tidak bisa mereka akui di dunia luar. Kamu tahu permainan ini. Kamu tahu bagaimana harus menatap, bagaimana harus menyesuaikan nada napas,
agar terasa seperti perhatian. Tapi di dalam dirimu ada bagian kecil yang sudah lama berhenti terlibat. Bagian yang hanya menonton, seolah tubuhmu adalah panggung dan jiwamu duduk di kursi penonton, menyaksikan semuanya berlangsung dengan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ia akhirnya mendekat, kamu tidak bergerak. Kamu tahu peranmu. Kamu tahu setiap gerakannya telah diulang ratusan kali sebelumnya oleh orang lain, dalam ruangan lain, dengan nama lain. Ritual ini bukan lagi tentang hasrat, tapi tentang kebiasaan manusia untuk membeli pelipur lara dengan keheningan orang lain. Di luar, malam mulai turun. Suara jangkrik menyusup lewat celah jendela, dan angin membawa aroma laut yang jauh. Di antara cahaya lampu minyak, kamu sempat berpikir, betapa anehnya menjadi seseorang yang begitu sering disentuh, tapi begitu jarang benar-benar diingat. Dan ketika semuanya usai, ketika ia tertidur di kursi besar dengan napas berat, kamu berdiri perlahan, membetulkan kainmu, dan menatap wajahnya sebentar. Bukan dengan amarah, bukan pula kasih, tapi dengan rasa tenang yang hampir menyerupai penyerahan. Kamu tahu, sebelum fajar datang, kamu akan kembali ke kamar kecilmu di belakang rumah hiburan, membersihkan diri, dan menunggu hari berikutnya yang sama, karena di dunia ini, bahkan waktu pun punya kebiasaan yang tidak bisa diubah. Kamu kembali lewat lorong sempit yang membelah bagian belakang istana. Di sana, udara lebih hangat, lebih lembab, dan penuh dengan suara samar dari kamar-kamar lain. Tawa kecil, suara perabot diseret, dan bisikan perempuan yang bercampur dengan bunyi kain disibak. Dunia yang tenang di aula atas berubah menjadi kebisingan halus di sini. Tempat di mana keindahan dikembalikan ke bentuk paling jujur, lelah, berkeringat, dan manusiawi. Kamu berjalan pelan, melewati deretan pintu yang setengah terbuka. Di satu kamar, seorang perempuan sedang menatap langit-langit, rambutnya berantakan, matanya kosong seperti air yang sudah kehabisan pantulan. Di kamar lain, dua perempuan tertawa, berbagi sisa makanan dari piring perak yang dibawa diam-diam dari perjamuan. Di antara mereka ada kehangatan kecil, sejenis persekutuan diam yang lahir dari kesamaan nasib. Kalian semua hidup di dunia yang sama, tapi masing-masing harus berpura-pura seolah hidup itu masih punya pilihan. Ketika kamu masuk ke kamar sendiri, udara terasa lebih berat. Ranjang tipis, lentera kecil, dan wadah air di sudut yang setengah kosong. Kamu duduk, melepas gelang satu persatu. Suara denting logamnya seperti jam pasir yang berbalik. Setiap gelang, setiap anting adalah tanda dari waktu yang lewat tanpa pernah meninggalkanmu sepenuhnya. Pelayan muda datang membawa kain basah dan semangkuk air jahe. Ia baru berusia 14 tahun, terlalu muda untuk mengerti, tapi cukup tua untuk tahu apa yang akan terjadi padanya beberapa tahun lagi. Kamu memandangnya lama-lama, dan di balik kelelahanmu, ada sesuatu seperti rasa iba yang tak bisa diucapkan. Kamu ingin berkata sesuatu tentang bagaimana semua ini berjalan seperti musim yang berulang, tentang bagaimana kecantikan bukan anugerah, tapi hukuman dengan bentuk yang terlalu indah. Tapi kamu tidak bicara. Kamu hanya tersenyum kecil, karena kebenaran kadang lebih kejam jika diucapkan dengan lembut. Di luar jendela kecil, langit mulai berwarna tembaga. Suara gamelan dari jauh berubah menjadi samar,
dan angin malam masuk membawa aroma laut dan abu dupa. Kamu berbaring, menatap langit-langit yang penuh bayangan lampu. Di kepala masih terngiang suara tawa para bangsawan tadi malam, suara uang yang berpindah tangan, dan kata-kata yang meluncur dari bibir mereka seperti doa yang tidak pernah ditujukan kepada siapapun. Kamu memikirkan perempuan-perempuan lain di ruangan sekitar. Beberapa masih bekerja, beberapa sudah tidur, beberapa mungkin tengah menangis pelan ke dalam bantal agar dunia tidak tahu bahwa bahkan di dalam keindahan masih ada rasa kehilangan yang tidak punya bentuk. Kalian semua bagian dari satu mesin besar yang disebut hiburan. Sebuah panggung yang dibangun agar dunia atas bisa merasa hidup tanpa benar-benar memahami apa itu kehidupan. Kamu tahu, ada pepatah yang sering diucapkan oleh para penjaga istana bahwa setiap raja memerlukan cermin untuk melihat dirinya sendiri. Dan kamu serta perempuan-perempuan lain di sini adalah cermin-cermin itu. Bukan untuk memantulkan cahaya, tapi untuk menelan gelap. Namun, di antara semua itu, ada keindahan yang ganjil. Di cara kalian saling menyisir rambut, saling membetulkan simpul kain, atau berbagi sisa wangian dari botol kecil yang hampir habis. Kelembutan yang tidak dijual, hanya diberikan tanpa alasan. Kelembutan yang membuatmu percaya bahwa bahkan di dunia yang keras, masih ada ruang kecil untuk saling mengingatkan bahwa kalian nyata. Kamu menutup mata sejenak. Di antara bunyi napas dan desah kain, kamu berpikir tentang hidup yang mungkin bisa berbeda. Tentang berjalan di jalanan pasar tanpa harus menunduk. Tentang menertawakan sesuatu tanpa harus berpikir apakah tawa itu pantas. Tapi pikiran itu seperti nyala pelita. Indah sebentar, lalu padam. Kamu membuka mata lagi. Cahaya lentera sudah menipis, tapi cukup untuk melihat bayanganmu di dinding. Bayangan itu bergerak pelan setiap kali kamu bernapas, seolah mengingatkan bahwa di dunia ini, bahkan kesunyian pun punya bentuk. Malam semakin dalam. Suara dari kamar lain perlahan hilang, digantikan oleh keheningan yang panjang. Kamu berbaring, menarik selimut tipis ke atas bahu, dan sebelum tidur, kamu sempat berpikir, mungkin besok semuanya akan sama, tapi kamu akan tetap bangun. Tetap menata rambut, tetap tersenyum, karena begitulah cara perempuan seperti kamu bertahan, dengan menjadikan kebiasaan sebagai doa dan keheningan sebagai satu-satunya bentuk kebebasan yang tersisa. Malam perlahan menelan sisa suara dari dunia. Tidak ada lagi langkah pelayan, tidak ada gamelan, hanya angin yang menyusup pelan lewat celah bambu, membawa aroma laut yang jauh dan bara dupa yang hampir padam. Kamu terjaga di tengah gelap, terlalu lelah untuk tidur, terlalu sadar untuk bermimpi. Cahaya dari lentera kecil di pojok kamar masih menyala. Cahayanya redup dan kuning, menyentuh wajahmu seperti tangan yang tidak ingin membangunkan. Bayangan tubuhmu di dinding tampak rapuh, bergoyang pelan, dan di antara goyangan itu kamu merasa seolah hidupmu sendiri hanyalah pantulan yang bisa hilang sewaktu-waktu. Kamu memikirkan hari yang baru berlalu, gerak tangan yang lembut, tawa yang harus terdengar manis, kata-kata yang dilatih agar terdengar jujur padahal tidak. Semua itu terasa seperti naskah panjang yang harus dihafal setiap hari tanpa jeda. Dan kamu sadar bahwa kamu tidak pernah lupa satupun bagiannya, karena lupa berarti kehilangan satu-satunya hal yang membuatmu tetap dianggap ada. Kamu duduk perlahan, membiarkan kain yang menutupi tubuhmu tergelincir sedikit dari bahu.
Kulitmu dingin, tapi di dada ada sesuatu yang hangat, seperti nyala kecil yang tidak ingin padam. Kamu tidak tahu apakah itu harapan atau hanya kebiasaan untuk tetap hidup. Di luar, bulan naik perlahan. Cahayanya jatuh menembus celah jendela, membuat bentuk persegi di lantai kayu, dan di dalam cahaya itu, debu-debu kecil melayang seperti waktu yang bisa disentuh. Kamu berpikir tentang dunia di luar dinding ini, tentang perempuan yang berjalan di pasar, tentang anak-anak yang berlari di jalanan tanah, tentang kehidupan yang tidak membutuhkan penonton agar terasa nyata. Kamu ingin mempercayai bahwa dunia seperti itu masih ada, meski kamu tahu kamu mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Tapi anehnya, tidak ada kesedihan di pikiranmu malam ini. Hanya ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan mimpi yang tidak pernah jadi kenyataan. Kamu memejamkan mata, dan dalam gelap yang tenang itu, kamu mendengar detak jantungmu sendiri. Ritme yang sederhana, tidak glamour, tidak indah, tapi nyata. Kamu berpikir, mungkin itu satu-satunya hal yang benar-benar milikmu. Bukan kecantikan, bukan nama, bukan kenangan, tapi denyut halus yang menandakan bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu masih bisa merasakan sesuatu meski dunia berhenti melihatmu. Waktu berjalan tanpa suara. Lentera akhirnya padam, meninggalkan ruangan dalam bayangan biru pucat dari cahaya bulan. Kamu berbaring kembali, menarik selimutmu sampai menutupi leher, dan untuk pertama kalinya malam itu, kamu tersenyum. Bukan senyum yang dipelajari, bukan senyum yang dijual, tapi senyum kecil yang lahir dari diam. Mungkin esok kamu akan kembali bangun, menyisir rambutmu, menyiapkan wajahmu untuk dunia, dan memainkan peran yang sama seperti kemarin. Tapi malam ini, dalam ruang kecil ini, dunia berhenti sejenak. Tidak ada peran, tidak ada panggung. Hanya kamu, napasmu, dan waktu yang menunggu di luar jendela. Di tempat jauh, ayam jantan mulai berkokok, menandakan pagi akan datang. Kamu membuka mata sebentar, melihat cahaya pertama menembus celah dinding. Hari baru menunggu, dan kamu tahu segalanya akan berulang lagi, seperti lagu lama yang tak pernah selesai dinyanyikan. Namun sebelum benar-benar bangkit, kamu membiarkan dirimu tenggelam sekali lagi dalam diam. Karena di keheningan itu, ada satu kebenaran kecil yang akhirnya kamu pahami. Bahwa meski dunia hanya melihatmu sebagai hiburan, di antara semua cahaya dan kebisingan, kamu tetap manusia, dan itu, meskipun kecil dan tak terlihat, adalah bentuk kebebasan yang paling sunyi, namun paling nyata.